Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Di saat skandal Joko Chandra terus membuka fakta baru, muncul desakan dari publik agar KPK juga turut terlibat dalam menangani skandal tersebut. Haruskah KPK turun gunung ikut mengusut skandal Joko Chandra yang telah melibatkan aparat penegak hukum? Sudah bersama kami anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Arsul Sani. Selamat sore, Pak Arsul. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Arsul, dari pandangan Komisi 3, perlu atau tidak kasus Joko Chandra ini diserahkan ke KPK? Sebetulnya kalau kita menilai perlu tidaknya, itu kan kita lihat dulu apa yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ya. Kalau kita baca dengan seksama mulai dari pasal 6 sampai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, maka ya di luar soal diserahkan yang dalam bahasa undang-undang itu disebut mengambil alih di pasal 10, di sana ada kewenangan koordinasi dan supervisi ya. Kalau menurut hemat saya ya, karena kan memang tidak bisa diakui ya, ini tidak hanya di lembaga penegak hukum tapi di antar kementerian dan lembaga di negara kita itu kan memang ada persoalan ekosektoral. Ya, apalagi kalau masing-masing punya kewenangan. Nah, karena itu menurut saya yang perlu dikembangkan bukan soal diserahkan atau diambil alih, tetapi ya, Pak Arsul, bisa melalui ya. Apabila kita lihat dari langkah Polri ini ada berbeda dengan langkah dari Kejagung, Polri sudah menggandeng KPK dalam melakukan gelar perkara kasus suap ini 14 Agustus lalu. Menurut Anda apakah perlu Kejagung juga mengambil langkah yang sama seperti yang dilakukan oleh Polri menggandeng KPK? Ya menurut saya itu saya kira memang harus diakui ya, Polri itu lebih transparan. Nah saya pikir daripada misalnya dari pihak Pak Arsul, Kejagung. Anda mengatakan Polri lebih transparan. Membantah. Apakah Anda melihat Kejagung tidak cukup transparan dalam penanganan perkara ini? Saya kalau mengatakan lebih transparan bukan berarti Kejagung tidak ada transparansinya, enggak seperti itu juga. Tetapi ya ini kan kasus yang memang menarik perhatian publik. Keingintahuan publik itu besar. Nah karena itu ya tidak ada salahnya. Kan di luar soal menyerahkan kasus itu ada yang tadi saya katakan koordinasi dan juga supervisi. Nah saya berharap ya petinggi Kejaksaan Agung dan juga KPK itu tidak usah bertukar kata di media ya, tetapi di belakang media itu ya berkomunikasi lah. Masa berkomunikasi saja susah gitu ya. Kalau memang tidak bisa, saya kira kan ada Pak Menko Polhukam yang bisa juga menginisiasi atau misalnya juga dimintai tolong juga untuk mengkoordinasikan, mempertemukan dua lembaga ini. Jadi jangan saling bertukar kata, kami punya wewenang dan lain sebagainya di media, kurang baik lah itu untuk publik kita. Oke, selain mengenai masalah transparansi, kemudian banyak mempertanyakan mengenai objektivitas. Dari pandangan Komisi 3, bagaimana Anda menilai objektivitas penanganan yang dilakukan oleh Polri, Barreskrim Polri, dan juga Kejagung dalam penanganan perkara kali ini? Karena kemudian objektivitas juga yang mempengaruhi kepercayaan publik dalam penegakan hukum perkara Joko Chandra ini. Ya, saya tidak bisa juga mengikuti apa yang prasangkai oleh teman-teman masyarakat sipil. Bagi saya objektivitas itu nanti bisa kita lihat setelah gelar perkaranya itu bisa diketahui oleh publik ya. Ini kan satu proses yang masih berkembang. Saya tidak ingin juga buru-buru mengatakan bahwa Kejaksaan Agung nggak objektif. Saya kira terlalu pagi juga. Tetapi memang wajar kalau kami juga termasuk yang di Komisi 3 mengharapkan juga bahwa Kejaksaan Agung itu juga tidak usah segan lah untuk menggandeng KPK juga sama ya dalam konteks koordinasi saja lah dan juga supervisi, bukan menyerahkan atau KPK-nya mengambil alih, bukan dalam konteks itu. Minimal sama dengan yang seperti Polri lakukan lah ya, gelar perkara dilibatkan, kemudian diskusi dan lain sebagainya gitu. Oke, untuk meyakinkan publik bahwa perkara Joko Chandra ini ditangani secara transparan, objektif dan juga fair, apakah ada langkah khusus dari Komisi 3 kemudian bertemu dengan dari Kejagung ataupun dari Polri ataupun dari KPK atau seperti apa, Pak?
kami memiliki namanya Panja Penegakan Hukum. Tidak tertutup kemungkinan kalau ini yang terjadi itu antar kelembagaan misalnya saling tukar jawaban, jawab menjawab. Yang penting kami undang dalam satu rapat gabungan di mana duduk KPK dan Kejaksaan Agung, termasuk juga Polri sekaligus untuk juga paparan hal-hal yang memang sudah bisa dibuka ke publik. Tidak semua hal juga bisa dibuka ke publik untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Baik, Pak Arsul Sani, anggota Komisi 3 DPR RI, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini dalam Metro hari ini.